Selamat siang, saya dari kelompok C2. Nama saya Alfian Hernando, NIM 54, akan memperkenalkan workshop 4 tentang materi SCADA. Ya, perkenalkan, nama saya Bayu Alvin, Prodi Mekatronika, NIM 50. Perkenalkan, saya Gilang Wastonarendra, Prodi Mekatronika, NIM 41. Perkenalkan, nama saya Acido Sarto Gardo, NIM 47 dari Prodi Mekatronika. Perkenalkan, nama saya Afrid Saindra Pramudia, NIM 44 dari Prodi Mekatronika. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, atau yang sering kita kenal dengan SCADA, adalah sistem kendali industri berbasis komputer yang digunakan untuk monitoring sistem atau kontrol sistem. Sebuah SCADA memiliki 4 fungsi dalam bekerja, yaitu pertama, kontrol atau proses, kedua, komunikasi data jaringan, ketiga, akuisisi data, dan keempat, penyajian data. Oke, terima kasih Mas Alfiandi sudah menerangkan tentang SCADA. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Modbus RTU. Modbus RTU merupakan varian Modbus yang ringkas dan digunakan pada komunikasi serial. Format RTU dilengkapi dengan mekanisme CRC untuk memastikan kendala data Modbus RTU. Modbus RTU merupakan implementasi protokol Modbus yang paling umum digunakan. Setiap frame data dipisahkan dengan periode idle atau silent. Ya, saya Gilang Wastonarendra akan menjelaskan mengenai RS485. RS485 merupakan protokol komunikasi serial asinkron yang tidak memerlukan pulsa clock. Komunikasi ini menggunakan teknik yang disebut sinyal diferensial untuk mentransfer data biner dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Seperti itu. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Gilang. Di sini saya akan membahas keuntungan menggunakan RS485. RS485 mendukung kecepatan transfer data dengan maksimum 30 Mbps. RS845 untuk transfer data dengan jarak yang mencapai 1200 meter lebih panjang dibandingkan dengan protokol RS232. Keuntungan utama RS485 dibandingkan RS232 adalah lebih banyak slave device dengan master device tunggal, sementara RS232 hanya mendukung slave device tunggal. Mendukung perangkat yang mencapai 32 slave device yang terhubung ke protokol RS485. RS485 memiliki kebal terhadap kebisingan karena menggunakan metode sinyal diferensial dalam transfer datanya. Kecepatan data RS485 lebih cepat dibandingkan dengan protokol I2C. Terima kasih Arlas yang telah menjelaskan presentasi di slide sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan presentasi tentang target dari workshop 4. Target dari workshop 4 adalah membangun SCADA yang sederhana dan melakukan komunikasi antara dua konveyor. Jadi di sini diibaratkan ada dua konveyor menjadi satu dan sensor tersebut terdapat dalam suatu komputer dan bisa dikontrol. Maka dari itu
kedua konveyor harus saling berhubungan dan saling menggunakan konter yang sama gitu. Oke, selanjutnya cara kerja workshop 4 yang akan dibuat di demo alat ini. Cara kerja workshop 4 yaitu di titik A, B, C, dan D adalah sensor. Barang dan kardus. Kardus ini sebagai pembawa barang. Jadi di sini diibaratkan konveyor 1 berjalan menuju ke sensor B, lalu jatuh kepada kardus ke sensor C. Setelah barang berjumlah 3 kali, maka kardus tersebut akan menuju ke sensor D untuk melakukan proses selanjutnya, dan begitu seterusnya. Ketika kardus berjalan menuju ke sensor D, maka pada sensor B barang akan berhenti. Dan jika kardus sudah di posisi sensor C, maka barang akan kembali mengisi kardus berjumlah 3 dan begitu seterusnya. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat simulasi pada konveyor yang nyata. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Vincentius Aditya Surya Pratama, NIM 181113076 dari kelompok D3. Nama saya Alfiandi Hernando, NIM 181113054 dari kelompok C2. Ya, pada workshop 4 ini, di sini kita membuat komunikasi antar dua konveyor. Pertama, di sini ada konveyor master dan di sini ada konveyor slave. Untuk cara kerjanya sendiri, nanti di saat sensor true beam atau sensor 1 ini mendeteksi benda, lalu pada X row kita tekan start, maka benda akan berjalan menuju sensor kedua atau diffuse. Dan di saat sensor sudah mencapai sensor diffuse, maka counter akan menyala. Counter akan menambah seterusnya sampai 3 kali. Setelah itu, setelah 3 kali benda di sensor maksimal, maka ini anggapannya kardus. Maka kardus yang awalnya berada pada sensor true beam, dia akan berjalan menuju sensor diffuse atau sensor maksimal. Seperti itu. Dan di sini kami juga ada 2 box. Ada 2 box. Di sini ada box slave dan ini box master. Di sini sudah ada tampilan counter pada masing-masing konveyor. Kami di sini menggunakan 3 aplikasi. Dari yang pertama ada X-Row, kemudian ada Cache Modbus, dan satu lagi ada Arduino. Jadi masing-masing konveyor memiliki master dan slave. Keduanya memiliki program yang berbeda. Langsung saja kita demokan alatnya. Pertama, benda harus ada di masing-masing konveyor, benda dan dus. Kemudian ditekan tombol start. Ketika benda menyentuh sensor, akan terbaca barang menjadi 1. Kemudian dibawa dengan gripper ke dalam dus. Kemudian benda kedua maju. Setelah menyentuh sensor, maka barang kedua akan dipindahkan dengan gripper ke dalam dus. Kemudian benda ketiga berjalan. Kita lihat di simulasinya, ini real time, jadi mengikuti gerak benda. Nah, ketika sudah 3 benda,
begitu benda dipindahkan dengan gripper, maka konveyor yang kedua akan berjalan. Kemudian setelah menyentuh sensor di slab, maka akan berhenti. Kontur menjadi satu. Ya, sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Format RTU dilengkapi dengan mekanisme semua Proses diberi benda, tidak diberi benda, maka belah kan. Wes, si Jangan dibuang saja.